Kelemahan film horor Indonesia sebenarnya bisa dengan cukup mudah untuk kita nilai dari bagaimana joroknya film-film yang sudah ada menghadirkan jump scare. Bahkan ada stigma yang berkembang bahwa yang penting ada penampakan setan aja, udah cukup untuk menggambarkan bahwa itu adalah film horor yang diinginkan. Dan hasilnya banyak audiens yang sudah merasa ini keterlaluan. Ada aspek lain dari film horor yang jauh lebih bisa digali dan bisa digunakan ke dalam film untuk membuat sebuah film horor yang mengesankan. Namun sayangnya, banyak sinias horor di Indonesia yang masih terjebak dalam pola yang sama, yaitu mengandalkan efek kejut sebagai senjata utama tanpa membangun atmosfer yang benar-benar mencekam. Padahal, horor sejatinya tidak hanya soal penampakan makhluk gaib secara tiba-tiba, tetapi juga tentang bagaimana cerita, karakter, dan suasana yang dibangun bisa membuat penonton merasa tidak nyaman, bahkan setelah selesai filmnya. Beberapa film horor luar sudah membuktikan bahwa kengerian bisa datang dari eksplorasi ketakutan psikologis, dari atmosfer yang suram, dan bahkan dari pembangunan cerita yang kuat. Kita sebut saja film seperti Hereditary, yang sukses menanamkan rasa takut melalui konflik emosional yang cukup mendalam. Bahkan film horor klasik seperti The Shining lebih banyak bermain dengan suasana dan perkembangan karakter dibandingkan dengan sekedar mengandalkan jump scare. Disinilah sebenarnya menjadi peluang bagi film horor Indonesia untuk berkembang dengan kekayaan mitologi, legenda urban, dan kisah mistis yang sangat melimpah, yang seharusnya ada lebih banyak eksplorasi terhadap elemen-elemen yang bisa membuat horor itu terasa jauh lebih mendalam dan berkesan. Misalnya, alih-alih menampakkan setan dalam bentuk yang menyeramkan, kenapa tidak mencoba menggali lebih dalam cerita tentang dibalik kehadiran makhluk tersebut? Atau bagaimana interaksi antara manusia dengan dunia gaib bisa menciptakan konflik yang jauh lebih kompleks dan menggugah emosi. Inilah yang menggelitik saya ketika menonton film Anak Kunti yang pertama kali tayang tanggal 20 Februari kemarin. Ada satu adegan yang menarik untuk saya ya, meskipun mungkin bisa kalian temukan di film-film Indonesia yang lainnya. Jadi, di adegan tersebut sebelum jump scare, sutradara membangun ketegangan dengan cara yang subtil. Namun benar-benar efektif. Kamera pelan-pelan bergerak mendekati wajah sang aktor, sementara ada suara angin yang terdengar mulai lebih kencang melalui teknologi Dolby Atmos. Seolah-olah angin itu ada di sekitar para penonton. Dan kemudian para penonton akhirnya mulai merasa ada yang tidak beres. Seperti biasa, ini adalah build up yang sering kita temukan di film-film horor Indonesia atau film-film horor kebanyakan. Dan kemudian kamera langsung memotong ke perspektif jendela yang menampilkan kuntilanak yang menempel di kaca dengan rambut panjang yang menjuntai, mulutnya terbuka lebar. Suara ketawa khas kuntilanak yang menggema dari berbagai arah melalui teknologi suara ini yang membuat efeknya semakin mengejutkan. Nah, jump scare ini sebenarnya berhasil karena kombinasi beberapa elemen. Yang pertama, tidak ada musik dramatis berlebihan sebelumnya, hanya ketegangan alami dari dialog dan suara ambience yang dihadirkan dari adegan tersebut. Tidak seperti di film-film lainnya. Dan kemudian akhirnya muncullah kuntilanak yang benar-benar mengejutkan. Visualnya di sini juga simple tapi menyeramkan, di mana posisi kuntilanak yang tiba-tiba ada di sana tanpa gerakan yang berlebihan yang kemudian memberikan efek yang cukup realistis, seolah dia memang sudah mengintai sejak lama. Ditambah lagi dengan reaksi sang karakter serta kombinasi penggunaan suara Dolby Atmos. Namun ada satu hal yang benar-benar membuat Anak Kunti mencuri perhatian saya, yaitu aspek visualnya. Dari segi sinematografi, pencahayaan, sampai desain produksi, film ini berhasil menyajikan tampilan yang sangat memanjakan mata. Ada kesan artistik yang sangat kuat, sesuatu yang jarang saya temukan dalam film horor Indonesia yang cenderung hanya mengandalkan kegelapan sebagai alat utama untuk menciptakan ketakutan. Dan inilah yang saya maksud betapa film ini memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi sebuah film horor yang mengesankan di awal kuartal tahun 2025. Padahal awalnya saya sama saja dengan kalian-kalian semuanya yang merasa cukup skeptis dengan film ini, apalagi melihat dari judulnya. Namun ternyata ada banyak hal menarik yang sangat memuaskan yang berhasil disajikan dalam film ini. Film ini disutradarai oleh Bambang Drias yang mengangkat urban legend kuntilanak dalam latar dekade tahun 1990-an. Film ini mengisahkan Sarah yang diperankan oleh Giselma Firmansyah, seorang santriwati yatim piatu yang kembali ke desa Wonoenggal untuk mencari tahu asal-usul keluarganya. Kedatangannya memicu teror kuntilanak yang diyakini sebagai arwah ibunya yang meninggal tragis saat melahirkan bayi kembar di tengah kerusuhan desa. Dan inilah premis menarik yang berusaha untuk diangkat oleh Bambang Drias. Premisnya sendiri sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, karena ada banyak premis serupa yang pernah diceritakan dalam film-film Indonesia. Namun tidak sedikit yang berhasil mengeksekusinya dengan baik, dan film ini adalah salah satu yang berhasil dalam hal eksekusi. Performa akting dari Giselma Firmansyah sebagai Sarah dan Wafi Zihan sebagai
sebagai Azizah rasanya perlu mendapatkan apresiasi karena pembawaan emosinya dan mampu menjaga rasa penasaran penonton. Interaksi mereka berdua pun juga menambah kedalaman pada cerita dari film ini. Sementara salah satu alasan yang membawa saya untuk menonton film ini adalah karena pengen melihat akting dari Iwake yang merupakan salah satu aktor yang awalnya berasal dari seorang penyanyi rap yang cukup legend, kemudian berubah menjadi aktor, dan ternyata hasilnya di beberapa film aktingnya cukup memukau, termasuk di film yang satu ini. Jadi bukan sebuah kesia-siaan ketika datang untuk menonton film ini. Berbicara tentang alur cerita, babak awal dari film ini adalah babak yang paling menjanjikan dan bahkan harusnya bisa menjadi pondasi yang cukup kuat untuk film ini, karena dari babak awal saja atmosfer ketakutan yang ingin dibangun sudah dimulai. Namun ternyata penyakit film horor Indonesia juga ikut menjangkiti film ini. Dari awal yang sebenarnya storytellingnya sudah cukup menjanjikan dan cukup solid, namun ternyata ritmenya tidak mampu dijaga. Bahkan ada beberapa momen yang kesannya terlalu repetitif, padahal sebenarnya bisa disajikan dengan cara yang jauh lebih inovatif. Dari aspek penceritaan, yang paling terasa lemah sebenarnya adalah logika narasi, di mana pasti akan timbul pertanyaan, kenapa bisa Sarah mondok di pesantren sementara desanya menentang agama? Atau bagaimana desa tersebut tetap eksis dalam kondisi spiritual yang sesat tanpa penjelasan yang memadai dalam film ini? Nita Gunawan adalah sorotan utama untuk saya karena transformasinya dari gadis desa biasa menjadi kuntilanak yang menyeramkan adalah sesuatu hal yang cukup memukau. Totalitasnya dalam adegan melahirkan di tengah set yang terbakar itu patut diacungi jempol. Yang memuaskan bagi saya adalah tata rias ketika dia menjadi kuntilanak. Ciri khas klasiknya sangat melekat dengan kuntilanak yang diperankan sama Nita Gunawan. Karakternya yang tidak aneh-aneh mengingatkan kita di era film horor klasik yang memang desainnya simple, tapi ketakutan yang ditimbulkan bisa dimaksimalkan. Sementara adegan yang paling memorable adalah adegan yang diperankan oleh Ibu Yayang Cenur sebagai Mbok Darmi. Untuk yang sudah menonton pasti tahu adegan yang mana yang saya maksudkan. Salah satu niat positif dan baik lainnya dari film ini adalah ketika film Anak Kunti menyisipkan narasi emosional tentang kasih sayang ibu dan pencarian identitas, yang kemudian membuat adegan klimaks di antara Sarah dan kuntilanak bisa menyentuh relung sanubari. Asik. Dan satu hal yang menjadi daya tarik utama dalam film ini sebenarnya adalah penggunaan Dolby Atmos yang memberikan dimensi suara 360 derajat. Suara ketawanya, suara menangisnya, suara kuntilanaknya dirancang untuk berputar-putar di sekitar penonton yang nonton di ruangan bioskop yang ada teknologi Dolby Atmosnya. Ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat imersif ketika kita menonton film horor Indonesia. Salah satu contoh saja ketika misalnya kuntilanak muncul dari kejauhan terus bergerak di antara pepohonan, suara langkah dan desahan angin itu terasa sangat nyata. Itu akibat dari penggunaan atau pengaplikasian teknologi Dolby Atmos dalam film ini. Tapi sekali lagi di antara semua aspek tersebut, aspek yang paling membuat saya terpukau adalah cinematography seperti yang saya bilang di awal tadi. Ada banyak beauty shot dalam film ini dengan latar desa yang gelap dan berkabut, kemudian pengambilan gambar di malam hari dengan pencahayaan yang minim, tapi kita masih tetap bisa fokus kepada ekspresi wajah karakter utama tanpa harus berusaha keras untuk melihat detail-detail kecil yang tertutupi oleh pencahayaan gelap tersebut adalah sesuatu hal yang berhasil membuat saya eye-gasm. Pada akhirnya, Anak Kunti adalah salah satu film horor yang cukup ambisius dengan pendekatan teknis yang modern dan cerita yang berusaha sebenarnya lebih dari sekedar menakut-nakuti dengan atmosfer, acting, dan penggunaan teknologi Dolby Atmos yang menjadi kekuatan utama dari film ini yang tentu saja akan cocok untuk penggemar film horor Indonesia. Kalau kalian sudah menonton film yang satu ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih sudah menonton. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.